Oke, kita lanjut ke penyebab fibrosis vitreous yang kedua. Nah, jadi penyebab yang keduanya itu bisa karena retinopati diabetik. Oh ya, untuk fibrosis vitreous ini part satunya tentang struktur retina dan lain sebagainya, itu sebaiknya ditonton dulu ya. Jadi ini masih lanjutannya dari materi fibrosis vitreous. Tapi dia juga bisa menjadi materi yang berdiri sendiri sih sebenarnya si retinopati diabetik ini. Pada orang diabetes, dia kan terjadi hiperglikemia. Nah, hiperglikemia itu bisa terjadi di mana-mana, termasuk di dalam mata. Hiperglikemia yang di dalam mata itu akan merusak endotel kapiler. Nanti akan terjadi intraretinal mikroangiopati. Perisit pada endotel pembuluh darah hilang, terus dia pembuluh darahnya jadi menebal, sehingga nanti lumen pembuluh kapilernya itu mengecil atau bisa juga mengalami oklusi kalau misalkan dia mengecil karena penebalan dinding pembuluh darahnya. Nah, bisa menyebabkan mikroaneurisma dan hipoksia atau iskemik di retina. Kalau ada suatu kondisi hipoksia, nanti secara otomatis tubuh itu mengompensasi dengan membentuk pembuluh-pembuluh darah baru yang kecil-kecil atau neovaskularisasi. Tapi sayangnya neovaskularisasi ini membentuk pembuluh-pembuluh darah kecil yang sifatnya itu tuh fragile atau rentan untuk ruptur. Sehingga nanti malah pada akhirnya bisa menyebabkan pendarahan. Kalau udah pendarahan, ujung-ujungnya bisa menyebabkan fibrosis juga. Nah, untuk menilai si diabetik retinopati ini bisa dicek dengan menggunakan ophthalmoscope direct atau indirect. Nanti kita lihat tampakan dari retinanya, ketemu nggak fitur-fitur dari si diabetik retinopati. Terus bisa juga dengan menggunakan Goldman 3 mirror gitu ya, kalau pakai slit lamp. Atau dengan fundal fluorescein angiography. Di FF-Fine nanti bisa terlihat mikroaneurisma. Bisa terlihat daerah hipoksia atau iskemik. Bisa terlihat neovaskularisasi di retina, papil atau vitreous. Bisa terlihat ada edem makula atau retina atau enggak. Dan bisa terlihat ada intraretina mikroangiopati. Nah, bisa juga menggunakan optical coherence tomography untuk menentukan kuantitas dari edem makula. Nah, ini kalau makulanya kena, nanti visusnya bisa turun ya. Terus diagnosis bandingnya itu bisa mikroaneurisma dan pendarahan akibat retinopati hipertensi atau oklusi vena retina. Bisa juga ada pendarahan vitreous dan neovaskularisasi akibat kelainan vitreoretina yang lain. Tata laksananya tentunya dia harus dikontrol untuk DM-nya. Terus bisa fotokoagulasi laser. Nah, fotokoagulasi laser ini dia menargetkan pembuluh darah baru. Jadi dihilangin neovaskularisasinya gitu. Nah, tapi laser beam ini juga bisa menyebabkan nanti hemorrhage gitu. Jadi harus hati-hati. Nah, penampakan unik kalau misalkan mata pasien habis dioperasi, habis di laser. Nanti kita funduskopi nih pas dia kontrol. Itu bisa kelihatan kayak item-item. Item-itemnya itulah adalah si bekas laser, bekas area yang di laser gitu. Ya ibaratnya kalau misalkan ada sesuatu dikenain panas kan gosong jadi hitam. Nah itu. Nah, juga bisa diinjeksi anti VEGF, antivascular endothelial growth factor, biar neovaskularisasinya ini tuh berhenti gitu, nggak tambah membelah kemana-mana pembuluh darahnya. Dan vitrektomi di pars plana. Nah, ini ya, vitrektomi itu dia diinjeksi di bagian pars plana, nanti dia diambil atau dilakukan tindakan ya, tindakan yang dibutuhkan, misal foto laser coagulation ini, habis itu nanti misalnya ada pendarahan di vitreous tadi ya, dia bisa diambil vitreousnya, diganti dengan silikon oil dan diinjeksi gas bubble. Terus em, atau anti VEGF ini juga bisa ya diinjeksi di sini, intravitreal injection. Nah, patofisiologinya pada DM tipe 1 itu kan bisa karena memang genetik dan dia dia bisa rentan di beberapa ras tertentu. Sedangkan untuk DM tipe 2 dia bisa terjadi karena pola atau gaya hidup pada pasien dengan PCOS, kemudian pasien dengan riwayat keluarga DM juga, gestasional diabetes, peningkatan body mass index, peningkatan usia dan ras tertentu yang menyebabkan diabetes tipe 2
Akhirnya kontrol gula darahnya ini kalau nggak bagus, kan menyebabkan gula darah itu tinggi terus-menerus, kondisi yang kronik. Nah, pada DM itu kan sebenarnya merupakan suatu inflamasi ya. Nanti dia kan menyebabkan sitokin sama growth factor termasuk si VEGF ini tuh meningkat di mana-mana gitu. Nah, kalau misalkan dia meningkat, akan terjadi vascular endothelial dysfunction juga. Nanti basement membrannya menebal sehingga lumennya menyempit. Vascular cell death si perisit tadi mati. Vascular oklusi karena lumennya menyempit sehingga em, dia udah menyempit. Misalkan ada trombus lewat di situ bisa menyebabkan oklusi, atau kalau misalkan dia ada neovaskularisasi, si perisitnya mati, kan dia akan ditambal tuh sama si trombosit. Dan nanti bisa menyebabkan oklusi juga si agregasi dari si trombosit atau platelet itu. Akhirnya menyebabkan suatu kondisi hipoksia di retina. Nah, kondisi hipoksia ini memaksa tubuh kita untuk, wah, ini ada area yang hipoksia. Kita harus menyelamatkan dengan membentuk pembuluh darah baru. Makanya terbentuklah neovaskularisasi. Sayangnya, neovaskularisasi ini sifat pembuluh darahnya itu tuh fragile atau dia tuh gampang untuk ruptur. Nah, inilah yang disebut dengan diabetik retinopati. Jadi dia adalah komplikasi dari diabetes karena kondisi hiperglisemia yang kronik sehingga menyebabkan permeabilitas yang abnormal dan iskemi di retina-retina, pada retina. Dia ada beberapa klasifikasi berdasarkan derajat keparahannya. Yang mild ini, yang derajat ringan, mungkin kita baru akan melihat ada kapiler yang outpouching atau kayak dia menonjol karena dia lemah dindingnya. Sama ada endothelial buds gitu yang merevaskularisasi iskemik retina. Terbentuklah mikroaneurisma. Mungkin yang kita lihat bisa ada mikroaneurismanya. Masuk ke derajat moderate, moderate ini yang non-proliferatif, itu si blood retinal barrier-nya ini itu mulai melemah sehingga akan ada ruptur di beberapa tempat yang menyebabkan tampakan dot atau blood hemorrhage. Itu. Kemudian pada moderate ini, karena dia ruptur ya pembuluh darahnya, isi dari pembuluh darahnya itu tuh bisa keluar. Isinya apa sih pembuluh darahnya? Ya selain darah yang menampakkan dot blood hemorrhage ini, kan dia juga ada protein, dia juga ada lipid di pembuluh darah itu. Nah, kalau lipidnya ada atau banyak, dia akan terdeposit di situ, membentuk batas yang tegas dan tampak sebagai hard exudates atau opasifikasi warna kuning menyala gitu di retina. Nah, kemudian kan dia ada infak ya di retinanya. Jaringan-jaringan saraf di retina yang infak karena ada oklusi itu, dia akan membentuk area infak namanya cotton bull spots. Jadi ada area yang keruh juga, cloudy, translucent di retina. Terus kalau udah tingkatnya severe ini nanti akan menyebabkan pendarahan dari retina di area superficial. Kalau udah di area superficial, nanti tampaknya adalah flame hemorrhage. Jadi ada multiple opak dari red patch gitu. Kalau dot blood ya dia kayak bulat-bulat. Kalau flame hemorrhage dia kayak apa ya? Bentuknya kayak lebih panjang-panjang gitu. Kemudian vokal area dari sacral venous dia akan bulging karena ada retina iskemik dan juga ada endothelial wall weakening dan juga kerusakan di situ sehingga nanti akan terbentuk venous beading gitu. Jadi area di mana venanya itu membentuk bead-like segments. Terus pada proliferatif diabetik retinopati ini ditandai dengan udah tampak nih neovaskularisasinya di area sekitar makula, di area sekitar mungkin optik optik disnya gitu. Nah, ini bisa menyebabkan retinal iskemi lokal karena upregulasi dari VEGF-nya ini tuh menyebabkan si neovaskularisasinya ini tuh easily friable, jadi gampang ruptur di area dis, makula, retina. Nah, akhirnya ada neovaskularisasi. Kalau dia ada neovascular membrane di vitreous gel, dia bisa melekat di situ. Akhirnya akan menarik si retinanya, terjadilah ablasio retina. Atau bisa juga si fragile veselnya ini
extend sampai ke vitreous tumor. Terus dia pecah dan terjadilah pendarahan vitreous. Nah, terus tadi kan di DM kan dia parasitnya mati ya. Dia akan menyebabkan terlepasnya endothelial tight junction dan basement membrane sehingga merusak si blood retinal barrier sehingga akan terjadi pendarahan di mana-mana yang bisa menyebabkan makular edema atau swelling of makula, terutama kalau neovaskularisasinya itu ada di area sekitar makula. Nah, tampakannya klasifikasinya itu kan dia ada yang non-proliferatif sama yang proliferatif. Nah, kalau yang non-proliferatif itu berarti belum ada neovaskularisasi. Tapi, berdasarkan derajatnya tadi ya, yang dibahas sebelumnya, kita bisa melihat tampakan-tampakan. Derajat satu yang mild, kita bisa melihat adanya mikroaneurisma. Nanti dilihat ada nggak dia vaskular yang dia bentuknya ada yang kayak bulging gitu. Terus, ada pendarahan retina yang bentuknya masih dot blood hemorrhage ya. Nih ya, titik-titik ini dia adalah dot blood hemorrhage yang di titik merah agak nggak jelas ya. Nah, itu karena ruptur. Tapi kalau dot blood hemorrhage dia masih di tahap yang sedang ya, tahapan sedang, derajat sedang. Terus soft exudate itu dia mirip ya hard, kalau hard exudate kan ini jelas ya. Hard exudate karena lipid sama si protein dari vaskular itu leakage, dia akan membentuk tampakan kuning yang menyala gitu. Nah, kalau yang self exuded dia mungkin nggak akan semenyala si heart. Jadi misalkan ini, terus yang ini, kan dia nggak semenyala si heart ya, gitu. Terus dia juga bisa ditemukan daerah yang hipoksia atau iskemik, namanya cotton wool spot. Cotton wool spot kalau di sini nggak ada ya cotton wool spotnya. Nanti di belakang mungkin ada contohnya. Area iskemik atau hipoksia sama bisa juga disertai dengan edema makula. Edema makula itu area sini ya makulanya dia batasnya udah nggak tegas terus nanti mungkin dia warnanya ya udah nggak bisa dilihat lagi gitu makulanya batasnya udah nggak tegas mungkin di area sekitarnya warnanya juga sudah eritem gitu. Kemudian setelah non proliferatif lama-lama dia bisa jadi proliferatif tapi bisa didahului dulu dengan preproliferatif tapi ini nggak terlalu khas tampakannya kita langsung lanjut ke yang proliferatif aja dan nanti di proliferatif kita bisa melihat adanya neovaskularisasi pembuluh darah baru nih ya misalkan ini nih aslinya kalau kita lihat dengan si FFA fluorescein eh, di retinanya itu bisa kelihatan kan pembuluh darah barunya yang kecil-kecil tapi tampak lumennya kecil ya, tampak kecil-kecil ya, tampak fragile gitu aslinya. Mungkin kalau di sini nggak terlalu kelihatan. Tapi kalau misalkan di FFA nanti kita bisa lihat tampakan dari banyak sekali neovaskularisasi di sini. Jadi kayak tampakannya penuh. Sayangnya neovaskularisasi ini dia fragile, jadi gampang menyebabkan pendarahan. Nah, terus nanti bisa juga nih ada pendarahan di subhyaloid jaringan ikat. Misalkan nih ada pendarahan di area sekitar papil. Terus bisa juga menyebabkan tarikan kan. Kalau udah ada neovaskularisasi, dia bisa menarik si retinanya. Terjadilah ablasio retina. Nih, jadi retina yang warnanya putih ini aslinya tuh retinal pigment epithelium. Nah, yang oranye ini dia adalah si em, koroidnya. Jadi, kalau dia si retinanya ini ablasi, dia akan tampak seperti asap rokok gitu istilahnya ya, smoke dust appearance gitu. Kemudian dia bisa juga disertai atau tanpa disertai edema makula. Nah, itu tadi untuk si retinopati diabetik. Nanti untuk penyebab lainnya kita bahas di video lain.